Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tema yang baru, yaitu memahami hadis tentang kebersihan. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Bacaan basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, seperti yang Pak Rohani katakan tadi, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan tema yang baru, yaitu hadis tentang kebersihan. Dalam hal ini Pak Rohani mempunyai dua hadis yang akan Pak Rohani bacakan beserta artinya, serta Pak Rohani juga nanti akan menjelaskan pemahaman tentang hadis tentang kebersihan. Nah untuk itu Pak Rohani bacakan hadis tentang kebersihan beserta artinya, nanti kalian tirukan di rumah ya. Jadi Pak Rohani melafalkan, kalian di rumah menirukan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama adalah At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman, artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekali lagi, artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. HR itu adalah singkatan dari hadis riwayat. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalian ingat-ingat lafalnya, Arabnya, artinya serta siapa yang meriwayatkan, karena itu penting. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu, kalian tirukan ya. Al-Islamu nadhifun fatanadhufu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Rohani ulangi sekali lagi. Al-Islamu nadhifun fatanadhufu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Artinya Islam itu bersih, hendaklah kalian bersihkan diri kalian. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang yang bersih. Sekali lagi, Islam itu bersih, hendaklah kalian bersihkan diri kalian. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, demikianlah dua hadis yang berkaitan dengan kebersihan, yaitu yang pertama hadis riwayat Muslim ya, yang lafalnya At-tahuru syatrul iman, dan yang kedua hadis riwayat At-Tabrani yang bunyinya Al-Islamu nadhifun fatanadhufu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Nah, kalian di rumah baca ya, baca berulang-ulang baik Arabnya maupun artinya dan rawinya ya, periwayatnya dibaca berulang-ulang sehingga nanti kalian bisa pertama bisa benar dalam melafalkan, dan yang kedua kalau bisa hafal ya, karena hadis ini pendek ya, jadi dengan kalian baca berulang-ulang nanti akan hafal. Nah selanjutnya memahami hadis tentang kebersihan. Nah anak-anak, agama Islam itu menekankan kebersihan dan kesucian. Nah buktinya dua hadis di atas itu. Bahkan kebersihan merupakan sebagian dari iman, seperti yang hadis pertama tadi. Ini menunjukkan bahwa jika kalian menjaga kebersihan dan kesucian itu merupakan bagian dari keimanan kepada Allah. Selanjutnya, orang yang menjaga kebersihan dan kesucian akan mendapatkan pahala. Ingat, dalam Islam itu jika kita melakukan sesuatu yang diniatkan karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Nabi Muhammad mengajarkan umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan, sebagaimana hadis ini ya. Di sini Nabi Muhammad selalu mengajarkan dan menganjurkan kepada umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya kebersihan dan kesucian dalam Islam diwujudkan dalam bentuk antara lain. Pertama, sebelum sholat harus berwudu dulu. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Nah, kalian ya, meskipun masih kelas 1, selalu laksanakanlah sholat 5 waktu.
ya untuk pembelajaran. Dan sebelum sholat harus berwudu dulu, karena jika tidak berwudu maka nanti sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah tidak diterima, ya. Kemudian pakaian yang digunakan untuk sholat juga harus bersih dan suci. Baju yang dipakai juga harus bersih dan suci, tidak boleh terkena najis misalnya dan lain-lain. Kemudian tempat yang digunakan untuk sholat juga harus bersih dan suci, tidak boleh sholat misalnya di tempat yang bekas najis ataupun tempat lain yang tidak suci. Kemudian ketika selesai buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil, juga harus beristinja atau membersihkan diri. Nah, itulah beberapa contoh yang menunjukkan bahwa Islam itu menganjurkan kebersihan. Selanjutnya, kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan lingkungan rumah, maupun kebersihan lingkungan sekolah. Nah, contoh menjaga kebersihan diri antara lain. Nah, jadi karena tadi hadis memerintahkan kita untuk selalu membersihkan diri dan merupakan kebersihan diri atau kebersihan juga merupakan bagian dari iman, maka kita harus melakukan itu. Contoh yang merupakan menjaga kebersihan diri adalah mandi dengan sabun di pagi dan sore hari. Kemudian menggosok gigi, jangan lupa menggosok gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi juga. Nomor 3, mencuci tangan secara rutin. Nah, ini juga penting, apalagi di musim penyakit wabah corona seperti sekarang. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu harus dilakukan secara rutin agar kita selalu bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit, terutama penyakit yang sekarang baru mewabah, yaitu penyakit corona. Dan juga banyak hal yang lain, contoh menjaga kebersihan diri. Kemudian contoh menjaga kebersihan lingkungan rumah antara lain membersihkan tempat tidur, ya. Kemudian menyapu dan mengepel lantai rumah. Kemudian menyapu halaman rumah. Selanjutnya menyiangi rumput di sekitar rumah. Menyiangi itu memotong atau mencabuti rumput yang di sekitar rumah, yang rumput yang kotor, ya, dan lain-lainnya. Dan terakhir, contoh menjaga kebersihan lingkungan sekolah antara lain. Nah, ketika nanti kalian sudah masuk sekolah, harus juga menjaga kebersihan di sekolah. Contohnya yang dapat dilakukan adalah menyapu lantai kelas dan halaman sekolah. Biasanya nanti kalau sudah masuk ada piket harian, ya. Selanjutnya yang harus kalian lakukan untuk menjaga kebersihan sekolah adalah menyulai kursi dan meja belajar di kelas agar tidak kotor dan tidak berdebu. Selanjutnya, membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan. Kalau kalian jajan, tidak boleh membuang sampahnya sembarangan, harus dibuang di tempat sampah. Selanjutnya, menyiram air ketika selesai buang air besar maupun kecil di toilet. Ketika kalian buang air kecil di toilet juga harus disiram sampai bersih sehingga tidak ada bau yang timbul dari kotoran tadi. Nah, lingkungan yang bersih membuat kita nyaman, dan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, itulah pemahaman hadis tentang menjaga kebersihan atau tentang kebersihan. Tugas kalian adalah bacalah ketua hadis tentang kebersihan di atas, ya, hadis yang tadi ini. Baca ini 1, 2, dibaca Arabnya, artinya, dan siapa yang meriwayatkan, ya. Meliputi lafal Arabnya dan artinya. Membacanya akan lebih bagus jika kalian sudah hafal atau hafalan, ya. Kalian hafalkan, kalau sudah hafal dibaca, ya. Namun jika belum hafal, maka boleh sambil membaca buku LKS, ataupun boleh juga dituntun oleh ibu ayah kalau memang belum bisa. Nah, tugas tersebut kirim dalam bentuk pesan suara ke WA Pak Rohani. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat, dan sekali lagi kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, rumah maupun sekolah, terutama pada musim corona seperti ini, ya. Harus selalu menjaga kebersihan dengan cara apa? Mencuci tangan secara rutin, memakai masker,
dan menjaga jarak dengan orang lain. Dari Pak Rohani cukup, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.